Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk selalu mengikuti dialog-dialog yang penuh makna di Harmoni Channel yang kita sayangi ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, saya selalu ingin mendoakan sahabat-sahabat semua agar senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi yang saat ini kita hadapi, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah. Di sebuah desa kecil yang teduh, tinggallah seorang janda bernama Sarah. Sarah ditinggal mati suaminya yang meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Sarah ditinggalkan bersama 3 orang anak kecil yang masih belia. Keadaan ini tentunya menjadi sulit baginya karena ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan ia pun memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sarah terjebak dalam lingkaran penderitaan dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi itu. Namun, ia adalah seorang wanita yang tegar dan tidak mudah menyerah. Suatu hari, ia bertemu dengan tetangganya yang ramah dan bijaksana. Lalu tetangganya itu memberikan nasihat yang berharga kepadanya. Tetangga itu berkata, "Sarah, jangan kau biarkan penderitaan dan hutang mengendalikan hidupmu. Cobalah sering-sering membaca ayat kursi pada pagi, siang, dan malam hari. Percayalah, kekuatan doa dan keyakinan akan membantumu menemukan jalan keluar." Sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah, Sarah pun memutuskan untuk mengikuti nasihat tetangganya itu. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia bangun lebih awal dan pergi ke masjid untuk beribadah. Di sana, ia duduk dengan tenang, lalu mengulangi bacaan ayat kursi dengan penuh keikhlasan dan harapan. Itu ia lakukan sebelum sholat subuh berjamaah dan setelah sholat subuh berjamaah di masjid tersebut. Ia pun merasakan ketenangan yang mengalir dalam dirinya dan keyakinan yang semakin membara. Selain itu, pada setiap siang, Sarah selalu menyempatkan dirinya untuk diam sejenak sambil membaca ayat kursi di rumahnya. Ketika anak-anaknya sedang tidur siang, ia duduk di teras rumahnya memegang tasbih dengan erat. Pikirannya yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan mulai berganti dengan rasa percaya diri dan harapan yang baru. Begitupun di malam hari, setelah anak-anaknya tertidur lelap, Sarah menjaga malam dengan penuh kepasrahan dan berzikir dengan bacaan ayat kursi. Dalam kesunyian yang gelap, dia menemukan ketenangan dalam doanya. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar dan memberikan pertolongan. Beberapa minggu berlalu, Sarah mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia mendapatkan pekerjaan sampingan yang menghasilkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia pun mulai bisa menyicil hutang-hutangnya hingga hutang itu secara perlahan mampu ia lunasi. Sarah tidak hanya merasakan perubahan dalam keuangan, tetapi ia juga merasakan perubahan dalam pikiran dan hatinya. Kebiasaannya membaca ayat kursi secara konsisten telah membuka pintu dan harapan bagi kemajuan hidupnya. Ia merasa semakin kuat dan mampu mengatasi rintangan hidup dengan lebih baik. Berkat ketekunan dan keyakinannya, hidup Sarah berubah menjadi lebih baik. Ia berhasil membayar semua hutang-hutangnya dan melihat masa depan yang lebih cerah bagi dirinya, terutama juga bagi anak-anaknya. Sarah pun mulai membagikan kisahnya kepada orang lain dan menginspirasi mereka untuk tetap kuat dan berdoa dengan penuh keyakinan. Bapak, ibu, saudara-saudariku, sahabat Harmoni Iman yang dirahmati Allah, kisah Sarah ini mengajarkan kepada kita, meskipun hidup penuh dengan tantangan, doa dan kepercayaan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Dengan membiasakan diri membaca ayat kursi,
Sarah menemukan keajaiban dalam hidupnya dan berhasil keluar dari penderitaan serta lilitan hutang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah. Berikut ini adalah beberapa pesan yang bisa kita petik dari kisah Sarah yang bersumber dari ayat kursi. Yang pertama adalah tentang kekuatan dan keyakinan. Kisah Sarah ini mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan yang teguh pada diri sendiri dan pada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah landasan yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Ayat kursi mengajarkan kepada kita untuk percaya pada kekuasaan Allah yang meliputi segalanya dan merasa yakin bahwa Dia akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Sahabat harmoni iman yang dirahmati Allah, pesan kedua adalah konsistensi dalam praktik spiritual. Kita melihat bagaimana Sarah membiasakan diri membaca ayat kursi pada pagi, siang, dan malam hari. Hal ini tentunya mengingatkan kepada kita betapa pentingnya konsisten dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita meluangkan waktu setiap hari untuk berdiam diri, berdoa, dan berzikir. Ini akan membantu kita untuk mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menghadapi rintangan dengan ketekunan. Sarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi banyaknya rintangan dalam hidupnya, termasuk kesulitan keuangan dan hutang yang menumpuk. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia tetap teguh pada keyakinannya dan melawan rintangan itu dengan tekad dan ketekunan yang luar biasa. Sahabatku, pesan ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah di tengah jalan, tetapi kita harus tetap bertahan dan terus berusaha melewati setiap rintangan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah hikmah dalam kesulitan. Kadang-kadang kesulitan dan penderitaan dalam hidup memiliki hikmah tersembunyi. Dari kisah Sarah ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa kehidupan yang sulit yang dia alami telah membawanya pada sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Kesulitan itu mengajarkan kepadanya akan pentingnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat iman serta ketabahan dalam dirinya. Pesan ini mengajarkan kita untuk selalu mencari hikmah dalam setiap tantangan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pesan yang kelima adalah berbagi dan menginspirasi orang lain. Setelah ia berhasil keluar dari penderitaan dan hutang, Sarah tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia berbagi kisahnya dengan orang lain, memberikan inspirasi dan harapan kepada mereka yang menghadapi kesulitan yang serupa. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga membantu orang lain dalam perjalanan mereka dan berbagi kebaikan dengan mereka. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita dengan khusyuk mendengarkan pembacaan ayat kursi berikut ini. Semoga kita bisa hafal dan menjadikannya sebagai zikir rutin kita pada setiap kesempatan. Semoga Allah memberi kita kelapangan. Semoga Allah merahmati dan meridhai kehidupan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.